Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aulia Waidatun Nikmah dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dari kelas 2 SDA 3 dengan NIM akhir 1609. Di sini saya akan membahas tentang materi permasalahan pendidikan dalam praktek pendidikan dari mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Nur Rahman, SPD, MSI. Pendidikan adalah kunci masa depan. Namun, di balik pentingnya pendidikan, masih ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dalam video ini, ada 4 permasalahan utama dalam praktik pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Mari kita bahas bersama satu persatu secara mendalam untuk memahami akar permasalahannya dan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah kondisi di mana semua warga negara mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, sosial, maupun budaya. Namun, kenyataannya di lapangan pemerataan ini masih jauh dari harapan. Di daerah terpencil, akses terhadap sekolah, guru berkualitas, dan fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Sebaliknya, di perkotaan, anak-anak lebih mudah mendapatkan pendidikan yang layak. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan pendidikan antara desa dan kota, antara daerah maju dan daerah tertinggal. Masalah yang dihadapi, yang pertama, jumlah sekolah tidak merata antar wilayah. Yang kedua, kualitas guru di daerah terpencil sangat terbatas. Dan yang ketiga, fasilitas belajar tidak memadai di desa atau daerah perbatasan. Dampaknya, yang pertama, kesenjangan hasil belajar antar wilayah. Yang kedua, ketimpangan sosial jangka panjang. Dan yang ketiga, anak-anak tidak dapat bersaing secara adil. Solusinya yang pertama, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, program guru penggerak dan distribusi guru secara merata. Dan yang ketiga, digitalisasi pendidikan berbasis internet dan modul. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan mencerminkan sejauh mana proses dan hasil pendidikan mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mutu pendidikan yang baik tidak hanya dilihat dari nilai ujian, tapi juga dari penguasaan kompetensi, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga kualitas guru, metode pembelajaran, dan sarana prasarana. Sayangnya, banyak sekolah yang masih kekurangan guru profesional, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi juga belum merata. Akibatnya, hasil belajar peserta didik menjadi tidak optimal dan tidak kompetitif di tingkat global. Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru. Yang kedua, kurikulum yang terlalu padat dan tidak kontekstual. Yang ketiga, sarana dan prasarana belajar yang tidak memadai. Masalah yang dihadapi, yang pertama, banyak siswa lulus tanpa menguasai kompetensi dasar. Yang kedua, guru kurang penguasaan metodologi modern. Dan yang ketiga, kurikulum tidak mengembangkan karakter dan keterampilan abad 21. Dampaknya yang pertama, lulusan tidak siap kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem hafalan bukan pemahaman. Solusinya yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan. Yang kedua, penguatan asesmen berbasis kompetensi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan menyangkut sejauh mana sumber daya pendidikan, baik itu dana, waktu, maupun tenaga, dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan hasil pendidikan terbaik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, namun penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya efisien. Banyak ditemukan pemborosan, proyek tidak tepat sasaran, bahkan kasus korupsi. Selain itu, angka putus sekolah masih cukup tinggi, artinya investasi pendidikan seringkali belum menghasilkan output maksimal. Masalah-masalah yang dihadapi, yang pertama, anggaran pendidikan tinggi tapi banyak siswa putus sekolah. Yang kedua, pembelajaran terbuang karena terlalu banyak kegiatan administratif. Yang ketiga, waktu belajar tidak produktif.
Dampaknya, yang pertama pemborosan anggaran pendidikan, yang kedua proses belajar tidak efektif, yang ketiga turunnya motivasi belajar siswa dan semangat mengajar guru. Solusinya yang pertama penerapan manajemen sekolah berbasis data, yang kedua sistem anggaran berbasis hasil atau kinerja, dan yang ketiga penggunaan teknologi untuk efisiensi waktu dan sumber daya. Yang terakhir masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan mengacu pada seberapa sesuai materi dan sistem pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Saat pendidikan tidak relevan, maka lulusan tidak siap terjun ke masyarakat atau dunia industri. Banyak lulusan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi seringkali tidak sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi. Akibatnya muncul pengangguran terdidik, yaitu lulusan tidak mampu bersaing di dunia kerja karena tidak memiliki keterampilan yang relevan. Masalah yang dihadapi, yang pertama, kurikulum tidak selaras dengan kebutuhan industri. Yang kedua, banyak lulusan tidak bekerja sesuai bidang studinya. Yang ketiga, minimnya pengembangan soft skill dan berpikir kritis. Dampaknya, yang pertama, tingginya angka pengangguran terdidik. Yang kedua, dunia kerja tidak puas dengan kompetensi lulusan. Dan yang ketiga, lulusan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Solusinya yang pertama, kolaborasi pendidikan dan industri atau link and match. Yang kedua, penerapan pendidikan vokasi dan keterampilan praktis. Dan yang ketiga, integrasi pembelajaran berbasis masalah dan teknologi. Kesimpulannya, 4 permasalahan utama pendidikan di Indonesia, pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi harus menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan bukan hanya urusan guru dan siswa, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kita bisa membangun sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, efisien, dan sesuai dengan zaman. Keempat masalah ini bukanlah isu yang berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan membentuk sebuah lingkaran kompleks yang mengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Melihat realitas ini, kita jadi tersadar bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan berkualitas yang juga relevan dengan kebutuhan zaman. Mari kita belajar untuk menuntut dan menciptakan mutu pendidikan yang lebih tinggi dengan mendorong metode pembelajaran inovatif dan pengembangan kompetensi guru. Penting juga untuk mempelajari dan mendukung efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, serta belajar untuk terus beradaptasi dan memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata dan masa depan. Setiap tindakan kecil, setiap diskusi, dan setiap ide yang kita kontribusikan memiliki potensi untuk membawa perubahan. Mari kita bergerak bersama karena masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.